Halo, para pencari tahu. Bersama saya, Raka Pratama, di Kenapa Itu Ya, bayangkan sebuah skenario di mana sebuah program komputer yang ukurannya bahkan lebih kecil dari satu foto resolusi tinggi di ponsel Anda, mampu memicu kehancuran fisik berskala masif. Bagaimana sebuah virus komputer tahu bahwa ia sedang berada di dalam fasilitas pengayaan nuklir bawah tanah yang dijaga ketat dan bukan sekadar berada di komputer warnet biasa? Inilah misteri terbesar dari senjata siber termahal di dunia. Ditulis oleh tim intelijen gabungan internasional yang sangat rahasia. Kode ini begitu sempurna dan rumit hingga butuh waktu bertahun-tahun bagi para ahli keamanan siber terbaik di seluruh dunia untuk menguraikannya. Keamanan siber modern kini tidak lagi hanya berurusan dengan pencurian kata sandi atau data kartu kredit. Kita telah memasuki era di mana kode jahat dirancang khusus untuk menghancurkan infrastruktur fisik bernilai miliaran dolar. Berapa baris kode yang sebenarnya dibutuhkan untuk memulai sebuah perang dunia siber yang tak terlihat? Stuxnet, nama dari senjata digital ini, memiliki ukuran hanya sekitar 500 kilobyte, sangat kecil dan sangat padat. Tetapi di dalam ukuran sekecil itu, terdapat arsitektur kode paling canggih, mematikan dan presisi yang pernah ditulis oleh umat manusia. Ini sama sekali bukan malware biasa. Stuxnet adalah sebuah rudal jelajah digital dengan sistem penargetan yang sangat presisi. Sebelum kita membedah anatomi kode Stuxnet baris demi baris, kita harus memahami terlebih dahulu medan pertempuran fisiknya. Fasilitas nuklir bawah tanah Iran Natanz dibangun jauh di bawah permukaan bumi, dilindungi oleh beton bertulang tebal untuk menahan serangan udara dan rudal konvensional. Fasilitas ini juga menerapkan prinsip sangkar Faraday raksasa. Sangkar Faraday adalah struktur yang terbuat dari bahan konduktif yang memblokir medan elektromagnetik eksternal. Ini berarti semua perangkat elektronik di dalam fasilitas tersebut sepenuhnya terlindungi dari serangan peperangan elektronik Amerika Serikat seperti gelombang mikro berdaya tinggi atau pulsa elektromagnetik yang dapat merusak sirkuit. Selain itu, Iran juga memiliki sistem pertahanan yang terhubung dengan program rudal berbahan bakar padat mereka. Fisika bahan bakar padat memungkinkan rudal balistik bawah tanah diluncurkan hanya dalam hitungan detik setelah perintah diberikan. Bahan bakar padat tidak perlu diisi ulang sebelum peluncuran, membuatnya selalu siap tembak. Ini menciptakan sistem pertahanan yang sangat reaktif dan sulit diantisipasi. Dengan pertahanan berlapis seperti itu, serangan militer konvensional menjadi opsi yang terlalu berisiko dan bisa memicu perang terbuka berskala besar. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk melumpuhkan fasilitas pengayaan uranium tersebut tanpa melepaskan satu peluru pun adalah melalui jalur yang tidak terlihat oleh radar, yaitu melalui logika komputasi dan manipulasi perangkat lunak. Namun, fasilitas Natanz menerapkan apa yang disebut sebagai air gap network. Ini berarti jaringan komputer yang mengendalikan mesin-mesin nuklir di sana sama sekali tidak terhubung ke internet publik. Sistem ini terisolasi secara fisik dan logis dari dunia luar. Tidak ada kabel jaringan yang keluar, tidak ada sinyal Wi-Fi yang masuk. Memasukkan virus ke dalam sistem ini secara teori adalah hal yang mustahil. Untuk memahami bagaimana Stuxnet menghancurkan targetnya, kita harus meninjau fisika termodinamika dari mesin sentrifugal nuklir, khususnya model IR-1 dan IR-6. Mesin sentrifugal adalah tabung silinder berbahan serat karbon atau paduan aluminium berkekuatan tinggi yang berputar pada kecepatan super tinggi untuk memisahkan isotop uranium berdasarkan perbedaan massa yang sangat kecil. Gas uranium heksafluorida disuntikan ke dalam tabung ini. Saat tabung berputar dengan kecepatan ribuan putaran per detik, gaya sentrifugal yang ekstrim memaksa isotop uranium 238 yang lebih berat bergerak ke arah dinding luar tabung. Sementara itu, isotop uranium 235 yang lebih ringan dan merupakan bahan utama fisi nuklir akan berkumpul di bagian tengah tabung gas. Proses pemisahan isotop ini membutuhkan presisi termodinamika yang luar biasa. Suhu dan tekanan di dalam tabung harus dijaga dalam keseimbangan yang sangat ketat. Sedikit saja fluktuasi pada kecepatan putaran dapat mengubah dinamika fluida dari gas uranium, merusak gradien tekanan dan menggagalkan seluruh proses pengayaan. Stabilitas mekanis adalah kunci mutlak di sini. Satu mesin sentrifugal saja tidak cukup. Untuk mencapai tingkat pengayaan yang dibutuhkan untuk bahan bakar reaktor atau senjata nuklir, ribuan mesin sentrifugal IR-1 dan IR-6 harus dihubungkan bersama dalam sebuah sistem yang disebut kaskade.
Gas uranium yang telah diperkaya sebagian dari satu mesin dipompa ke mesin berikutnya untuk diperkaya lebih lanjut berulang kali secara berantai. Sistem kaskade raksasa ini sangat rapuh. Fisika rantai ini berarti jika satu kelompok mesin mengalami kegagalan mekanis, gelombang kejut tekanan gas dapat merambat ke seluruh jaringan, merusak ribuan mesin lainnya dalam reaksi berantai yang menghancurkan. Oleh karena itu, sistem kontrol elektronik yang mengatur kecepatan setiap motor sentrifugal harus beroperasi tanpa cacat. Kecepatan motor listrik pada mesin sentrifugal ini dikendalikan oleh perangkat keras khusus yang disebut konverter frekuensi. Perangkat ini mengubah frekuensi arus listrik bolak-balik standar menjadi frekuensi yang sangat tinggi. Di Natanz, konverter frekuensi yang digunakan berasal dari dua vendor spesifik, Vaiken dari Finlandia dan Fararopaya dari Iran. Ini adalah detail yang sangat penting. Dalam kondisi operasi normal, konverter frekuensi ini diatur untuk memutar rotor sentrifugal pada frekuensi stabil antara 807 Hz hingga 1210 Hz. Pada frekuensi tinggi ini, rotor berputar mendekati batas kekuatan materialnya. Sedikit saja peningkatan kecepatan dapat menyebabkan resonansi akustik yang merobek tabung serat karbon menjadi serpihan. Sekarang kita kembali ke kode Stuxnet. Fase pertama dari anatomi senjata siber ini adalah dropper dan modul penyebaran. Bagaimana Stuxnet bisa melewati air gap? Jawabannya adalah melalui rekayasa sosial dan penggunaan media penyimpanan fisik, yakni flash disk USB. Intelijen menyusupkan flash disk yang telah terinfeksi ke pekerja atau kontraktor pihak ketiga yang memiliki akses ke fasilitas tersebut. Namun, memasukkan flash disk saja tidak cukup. Sistem operasi modern biasanya memerlukan pengguna untuk mengklik file agar virus dapat dieksekusi. Disinilah Stuxnet menunjukkan kelasnya. Kode ini dipersenjatai dengan tidak kurang dari 4 eksploitasi Zero Day pada sistem operasi Windows. Zero Day adalah kerentanan perangkat lunak yang belum diketahui oleh pembuatnya, dalam hal ini Microsoft. Satu exploit Zero Day saja bernilai jutaan dolar di pasar gelap karena kemampuannya menembus sistem tanpa terdeteksi. Memiliki 4 Zero Day dalam satu malware adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah ilmu komputer. Ini membuktikan bahwa Stuxnet didanai oleh anggaran negara berskala besar, bukan sekelompok peretas independen biasa di garasi rumah. Kerentanan pertama yang digunakan adalah exploit file LNK atau shortcut Windows. Begitu flash disk dicolokkan ke komputer di dalam fasilitas, dan sistem operasi mencoba membaca ikon file di dalamnya, exploit LNK ini langsung mengeksekusi kode rahasia Stuxnet secara otomatis, tidak perlu ada klik dari pengguna. Infeksi terjadi dalam hitungan milidetik secara senyap. Setelah berhasil masuk ke satu komputer, Stuxnet harus menyebar ke seluruh jaringan lokal untuk mencari target utamanya. Untuk ini, ia menggunakan kerentanan Zero Day kedua pada layanan print spooler Windows. Layanan ini biasanya digunakan untuk berbagi printer di jaringan. Stuxnet memanipulasi protokol ini untuk melompat dari satu mesin ke mesin lain layaknya hantu digital. Selama fase penyebaran ini, Stuxnet sangat berhati-hati. Kode ini dirancang untuk bersembunyi dari semua perangkat lunak antivirus yang ada pada tahun 2010. Ia menggunakan sertifikat digital curian dari perusahaan teknologi terkemuka seperti Realtek dan J-Micron. Dengan sertifikat ini, sistem operasi menganggap Stuxnet sebagai driver perangkat keras yang sah dan aman. Fase kedua dari arsitektur kode ini adalah sistem penargetan spesifik atau The Seeker. Stuxnet bukanlah virus yang merusak secara acak. Jika ia menginfeksi komputer akuntan di fasilitas tersebut atau komputer pribadi di rumah Anda, ia tidak akan melakukan kerusakan apapun. Ia hanya akan diam, memantau, dan menyebar secara pasif tanpa menarik perhatian. Kode pencari ini secara aktif memindai sistem komputer yang terinfeksi untuk mencari keberadaan perangkat lunak spesifik Siemens Step 7. Perangkat lunak ini adalah standar industri yang digunakan untuk memprogram dan mengendalikan sistem otomasi industri atau yang dikenal sebagai Industrial Control Systems. Jika Siemens Step 7 tidak ditemukan, Stuxnet akan membatalkan misi penyerangannya. Namun, jika Stuxnet mendeteksi keberadaan perangkat lunak Siemens Step 7, ia akan memasuki fase ketiga, identifikasi perangkat keras atau the fingerprint. Ia menyadari bahwa ia telah berada di dalam stasiun kerja rekayasa yang mengendalikan mesin-mesin industri. Tapi, mesin apa? Stuxnet
perlu memastikan bahwa ia tidak menghancurkan pabrik mobil atau pabrik kimia biasa. Stuxnet mulai menginterogasi perangkat keras yang terhubung ke jaringan. Ia mencari jenis mikrokontroler khusus yang disebut Programmable Logic Controller atau PLC. PLC adalah otak elektronik kecil yang menerjemahkan perintah digital dari komputer menjadi aksi fisik mesin, seperti membuka katup, menyalakan pompa, atau mengatur kecepatan motor listrik. Kode algoritma Stuxnet secara spesifik mencari model PLC Siemens S7,315. Ini adalah model PLC presisi tinggi yang diketahui digunakan oleh Iran untuk mengendalikan kaskade sentrifugal di Natanz. Pemeriksaan ini sangat mendetail, seolah-olah Stuxnet memiliki cetak biru rahasia dari seluruh arsitektur pabrik nuklir tersebut yang dimasukkan ke dalam basis datanya. Pemeriksaan belum selesai. Setelah menemukan PLC S7,315, Stuxnet melakukan verifikasi terakhir yang paling krusial. Ia memeriksa array data untuk melihat apakah PLC tersebut mengendalikan konverter frekuensi dari vendor Facon atau Fararopaya. Ia membaca blok memori PLC untuk mengekstrak ID pabrikan dari perangkat keras yang terhubung. Lebih jauh lagi, kode tersebut menganalisis parameter operasional konverter frekuensi tersebut. Ia memverifikasi apakah konverter itu sedang berjalan pada frekuensi tinggi antara 807 Hz hingga 1210 Hz. Frekuensi spesifik ini adalah sidik jari mutlak dari mesin sentrifugal pengayaan uranium. Tidak ada mesin industri biasa yang berputar secepat itu. Hanya ketika semua kondisi ini terpenuhi dengan sempurna, sistem Windows perangkat lunak Siemens Step 7, PLC model S7-316, konverter Facon, Fararopaya, dan frekuensi 807,1270 Hz. Barulah Stuxnet mengkonfirmasi bahwa ia telah mencapai target fisiknya. Sidik jari perangkat keras telah cocok. Rudal jelajah digital ini akhirnya mengunci sasarannya. Fase keempat dimulai. Modul injeksi PLC atau the payload. Ini adalah mahakarya rekayasa perangkat lunak yang sesungguhnya. Stuxnet tidak mencoba menghancurkan komputer Windows. Sebaliknya, ia meluncurkan serangan man in the middle ke dalam PLC itu sendiri. Ia menyuntikkan blok kode jahatnya langsung ke dalam memori logika pengontrol industri. Untuk melakukan ini, pembuat Stuxnet harus menulis kode menggunakan bahasa pemrograman tingkat rendah yang disebut statement list atau STL. Ini bukan bahasa pemrograman umum seperti Python atau Java. STL adalah bahasa yang sangat dekat dengan arsitektur mesin mentah, membutuhkan pemahaman mendalam tentang bagaimana mikrokontroler Siemens memproses instruksi biner. Kode injeksi ini membajak blok organisasi dalam memori PLC, khususnya blok OB1 yang mengatur siklus utama dan OB35 yang mengatur interupsi waktu. Dengan memodifikasi blok-blok ini, Stuxnet mengambil alih kendali penuh atas logika perangkat keras tanpa sepengetahuan perangkat lunak pemantau di komputer utama. PLC kini bekerja untuk musuh. Bagian paling menakutkan dari payload ini adalah fungsionalitas rootkit-nya. Rootkit biasanya digunakan untuk menyembunyikan file di sistem operasi PC, tetapi Stuxnet mengimplementasikan rootkit pertama di dunia untuk Programmable Logic Controller Industry. Ia memodifikasi cara PLC merespons permintaan baca dari stasiun kerja rekayasa. Ketika operator manusia di ruang kontrol Natanz melihat layar monitor mereka untuk memeriksa kecepatan mesin sentrifugal, rootkit Stuxnet mencegat permintaan data tersebut. Alih-alih mengirimkan data kecepatan aktual yang sedang dimanipulasi, Stuxnet mengirimkan rekaman data telemetri palsu yang menunjukkan bahwa semuanya beroperasi normal pada frekuensi stabil. Layar monitor akan menampilkan lampu hijau. Kurva tekanan dan suhu terlihat sempurna. Operator Iran merasa yakin bahwa fasilitas mereka berjalan tanpa cacat. Namun di bawah tanah di dalam ruang kaskade, mesin-mesin sentrifugal sedang dipersiapkan untuk dihancurkan secara brutal oleh kode jahat yang kini memegang kendali penuh atas motor listrik mereka. Memasuki fase kelima, siklus perusakan atau the attack cycle, algoritma penyerangan Stuxnet menunjukkan tingkat kesabaran dan kecanggihan psikologis yang luar biasa. Setelah berhasil menginfeksi PLC dan mengaktifkan rootkit, Stuxnet tidak langsung merusak mesin. Ia berdiam diri dalam mode observasi selama tepat 13 hari berturut-turut. Selama periode 13 hari ini, malware secara diam-diam memetakan operasi normal dari sistem kaskade. Ia merekam data tekanan gas yang sah, suhu operasional, dan parameter frekuensi stabil.
Data historis inilah yang nantinya akan dikirimkan kembali ke layar operator sebagai data palsu selama serangan berlangsung, menciptakan ilusi kesempurnaan. Setelah periode observasi selesai dan data telemetri palsu siap, badai pun dimulai. Stuxnet mengirimkan perintah rahasia ke konverter frekuensi untuk secara tiba-tiba meningkatkan kecepatan putaran motor sentrifugal. Frekuensi didorong naik dari 1064 Hz menjadi 1410 Hz. Ini adalah kondisi overspeed yang sangat berbahaya. Pada frekuensi 1410 Hz, rotor serat karbon di dalam tabung sentrifugal mengalami tekanan mekanis yang melampaui batas desainnya. Fisika resonansi mulai bekerja, getaran ekstrem terjadi pada struktur mesin. Gas uranium di dalamnya menjadi tidak stabil. Stuxnet mempertahankan kecepatan penyiksaan ini selama tepat 15 menit. 15 menit sudah cukup untuk menyebabkan retakan mikroskopis pada rotor dan merusak bantalan magnetik yang menopang putaran mesin. Namun, Stuxnet tidak ingin menghancurkan mesin sampai meledak seketika. Jika mesin meledak, operator akan segera tahu ada sabotase eksternal. Algoritma ini dirancang untuk menciptakan kerusakan yang terlihat seperti keausan alami. Oleh karena itu, setelah 15 menit overspeed, Stuxnet melepaskan kendali dan membiarkan sistem kembali ke frekuensi normalnya. Mesin-mesin yang kini telah cacat dan melemah secara struktural kembali beroperasi seolah tidak terjadi apa-apa. Stuxnet kemudian berdiam diri lagi selama 26 hari berikutnya, menunggu dengan sabar. Setelah periode jeda yang panjang, Stuxnet meluncurkan serangan jenis kedua yang berkebalikan. Kali ini ia memerintahkan konverter frekuensi untuk mengerem putaran rotor secara mendadak. Frekuensi diturunkan tajam dari 1064 Hz menjadi hanya 2 Hz. Ini setara dengan menarik rem tangan mobil saat melaju dengan kecepatan tinggi di jalan tol. Deselerasi ekstrem ini sangat mematikan bagi mesin sentrifugal. Perubahan momentum sudut yang drastis menyebabkan rotor kehilangan stabilitas giroskopiknya. Rotor mulai oleng dan menghantam dinding luar tabung aluminium pelindung. Gesekan pada kecepatan tinggi ini menghancurkan mesin dari dalam keluar, mengubah sentrifugal canggih menjadi tumpukan puing logam yang terpelintir. Sekali lagi, serangan ini hanya berlangsung selama beberapa menit. Setelah itu, Stuxnet mengembalikan perintah ke frekuensi normal dan kembali bersembunyi. Siklus fluktuasi kecepatan yang tak terduga ini overspeed, perlambatan tajam, lalu normal kembali berulang terus-menerus selama berbulan-bulan, menciptakan kekacauan mekanis yang membingungkan. Bagi para ilmuwan dan insinyur nuklir Iran di Natanz, ini adalah mimpi buruk logistik dan psikologis yang tak berujung. Mesin-mesin sentrifugal mereka rusak dan hancur dalam jumlah yang tidak masuk akal tanpa alasan fisik yang jelas. Layar monitor mereka selalu menunjukkan bahwa parameter operasi berada dalam batas normal. Tidak ada tanda-tanda sabotase. Mereka mulai meragukan kompetensi mereka sendiri. Apakah ada cacat manufaktur pada paduan aluminium yang digunakan? Apakah gas uranium yang disuntikkan terkontaminasi kotoran? Mereka membongkar mesin, mengganti suku cadang, memperketat kontrol kualitas produksi, namun tingkat kegagalan tetap tinggi secara misterius. Stuxnet berhasil menciptakan perang urat saraf. Strategi perusakan yang halus dan bertahap ini memperlambat program pengayaan uranium Iran secara signifikan tanpa memicu eskalasi militer. Jika fasilitas tersebut dibom dari udara, Iran akan segera membangunnya kembali dengan pertahanan yang lebih kuat dan mungkin membalas dendam. Namun dengan Stuxnet, mereka bahkan tidak tahu bahwa mereka sedang diserang. Keberhasilan Stuxnet terletak pada modularitas kodenya. Struktur perangkat lunaknya dirancang dengan arsitektur berorientasi objek yang sangat profesional. Ia memiliki modul khusus untuk injeksi, modul untuk rootkit, modul untuk komunikasi, dan modul payload. Ini bukan karya peretas tunggal, melainkan hasil dari siklus pengembangan perangkat lunak militer berskala penuh. Sebagian besar kode inti Stuxnet ditulis dalam bahasa C dan C++, dicampur dengan bahasa assembly untuk manipulasi tingkat rendah dan STL untuk PLC. Ukurannya yang mencapai 500 KB sangat masif untuk ukuran sebuah malware pada masa itu. Sebagai perbandingan, virus komputer biasa biasanya hanya berukuran beberapa belas kilobyte saja. Untuk melindungi aset berharganya dari analisis balik, pembuat Stuxnet mengenkripsi sebagian besar modul kodenya. Mereka menggunakan teknik obfuskasi yang rumit,
membuatnya sangat sulit bagi perangkat lunak analisis keamanan standar untuk memahami apa yang sebenarnya dilakukan oleh program tersebut. Kode ini dikemas berlapis-lapis seperti boneka matryoshka digital. Stuxnet juga dilengkapi dengan mekanisme mutex yang cerdas. Mutex adalah alat sinkronisasi pemrograman. Ketika Stuxnet menginfeksi komputer baru, ia memeriksa apakah nilai mutex tertentu sudah ada di memori. Jika ada, ia tahu komputer itu sudah terinfeksi dan akan membatalkan instalasi ulang. Ini mencegah sistem menjadi kelebihan beban dan memicu kecurigaan admin IT. Meskipun target utamanya berada di jaringan air gap tanpa internet, Stuxnet tetap memiliki modul komunikasi Command and Control atau CC. Jika ia secara tidak sengaja menginfeksi komputer yang terhubung ke internet di luar fasilitas Natanz, ia akan diam-diam menghubungi 2 domain server di Malaysia dan Denmark untuk melaporkan status infeksi dan mengunduh pembaruan. Kemampuan pembaruan otomatis ini sangat krusial. Pembuat Stuxnet dapat terus menyempurnakan algoritma penyerangan mereka dan merilis versi baru. Versi baru ini kemudian akan menyebar secara peer-to-peer melalui jaringan lokal dan flash disk USB, memperbarui versi lama yang ada di dalam fasilitas Natanz, memastikan senjata tersebut selalu tajam dan mematikan, namun tidak ada senjata yang sempurna. Pada awal tahun 2010, versi baru dari Stuxnet dirilis. Entah karena kesalahan pemrograman atau keputusan taktis yang disengaja, versi baru ini jauh lebih agresif dalam menyebar. Ia tidak lagi membatasi diri pada drive USB, tetapi mulai menyebar dengan cepat melalui jaringan area lokal tak terlindungi di luar Natanz. Penyebaran agresif ini menyebabkan Stuxnet melarikan diri dari fasilitas pengayaan nuklir bawah tanah. Ia menginfeksi ribuan komputer di seluruh Iran dan kemudian menyebar ke negara-negara tetangga seperti Indonesia, India, dan Azerbaijan. Rudal jelajah digital yang awalnya sangat rahasia ini kini telah bocor ke alam liar internet global. Kebocoran ini adalah awal dari akhir kerahasiaan Stuxnet. Pada pertengahan tahun 2010, sebuah perusahaan keamanan siber kecil di Belarusia bernama VirusBlock Ada menerima keluhan dari klien di Iran tentang komputer mereka yang terus-menerus mengalami crash dan memicu layar biru kematian atau blue screen of death berulang kali. Peneliti di VirusBlock Ada mulai menganalisis sampel sistem yang terinfeksi dan menemukan file rootkit aneh yang menyembunyikan dirinya sendiri. Mereka mengidentifikasi penggunaan exploit Zero Day LNK yang belum pernah dilihat sebelumnya. Penemuan ini memicu kejutan besar di komunitas keamanan siber global. Semua raksasa antivirus mulai memburu malware misterius ini. Perusahaan seperti Symantec dan Kaspersky Lab mengerahkan tim peneliti terbaik mereka untuk mendekompilasi dan merekayasa balik kode Stuxnet. Proses ini memakan waktu berbulan-bulan kerja keras siang dan malam. Mereka perlahan-lahan mengupas lapisan enkripsi dan menemukan kompleksitas arsitektur yang menakjubkan di dalamnya. Ini bukan malware biasa. Ketika para peneliti menganalisis modul pencari target, mereka menemukan referensi spesifik ke perangkat lunak Siemens Step 7 dan PLC S7,315. Mereka menyadari bahwa malware ini dirancang khusus untuk menyabotase sistem kontrol industri. Pertanyaannya kemudian adalah, industri apa yang menjadi target sabotase presisi tinggi yang didanai negara ini? Petunjuk terakhir datang dari analisis rentang frekuensi 807 hingga 1210 Hz. Pakar fisika nuklir yang dikonsultasikan oleh peneliti keamanan siber segera mengenali angka tersebut. Itu adalah kecepatan operasional yang tepat untuk kaskade sentrifugal pengayaan uranium. Teka-teki itu akhirnya terpecahkan. Dunia menyaksikan senjata siberkinetik pertama. Fase ke-6 dan terakhir dari anatomi kode ini adalah penemuan mekanisme kill switch atau saklar pematikan otomatis. Pembuat Stuxnet meskipun menciptakan senjata yang sangat merusak, sangat sadar akan bahaya jika kode ini menyebar di luar kendali dan mulai menginfeksi infrastruktur kritis sipil di seluruh dunia seperti pembangkit listrik atau pabrik air bersih. Untuk mencegah skenario kiamat digital tersebut, mereka memasukkan tanggal kedaluarsa yang di-hardcode langsung ke dalam arsitektur malware. Tanggal tersebut adalah 24 Juni 2012. Blok kode ini secara konstan memeriksa jam sistem pada komputer yang terinfeksi. Ia membandingkan waktu saat ini dengan tanggal kedaluarsa yang telah ditentukan tersebut. Begitu jam sistem melewati batas waktu 24 Juni 2012, Stuxnet akan mengaktifkan urutan penghentian. Ia akan berhenti mencoba menyebar ke komputer baru melalui flash disk atau jaringan lokal.
Ia juga akan berhenti mengeksekusi modul payload perusakannya pada PLC. Senjata siber termahal di dunia ini secara otomatis melucuti senjatanya sendiri. Lebih jauh lagi, beberapa varian kode bahkan dirancang untuk menghapus diri mereka sendiri dari memori dan media penyimpanan, mencoba menghilangkan jejak keberadaan mereka sepenuhnya. Kill switch ini adalah fitur keamanan mutlak, membuktikan bahwa Stuxnet dirancang dengan presisi militer dan hukum konflik bersenjata, bukan sekadar vandalisme siber. Namun, meskipun Stuxnet telah kedaluarsa dan tidak lagi aktif menyebar, dampak penemuannya telah mengubah lanskap keamanan global selamanya. Kotak Pandora telah dibuka, dunia kini menyadari bahwa infrastruktur kritis fisik seperti jaringan listrik, bendungan air, dan pabrik kimia sangat rentan terhadap serangan manipulasi perangkat lunak jarak jauh. Sebelum Stuxnet, peretas sebagian besar termotivasi oleh keuntungan finansial, mencuri data atau meminta uang tebusan. Setelah Stuxnet, era peperangan siberkinetik yang disponsori negara secara resmi dimulai. Kode sumber Stuxnet yang bocor ke publik telah dianalisis dan dipelajari oleh berbagai aktor ancaman, baik dari negara lain maupun kelompok peretas independen. Mereka mengambil bagian-bagian kode yang brilian, seperti metode injeksi PLC dan teknik penyembunyian rootkit, untuk membangun generasi baru malware yang menargetkan sistem kontrol industri. Varian-varian turunan seperti Duke, Flame, dan Havex bermunculan di tahun-tahun berikutnya, membuktikan bahwa cetak biru Stuxnet telah memicu perlombaan senjata siber global. Menghadapi ancaman baru ini, industri keamanan siber harus beradaptasi dengan cepat. Konsep keamanan air gap yang sebelumnya dianggap tidak bisa ditembus, kini terbukti rapuh di hadapan ancaman vektor flash disk dan rekayasa sosial. Perusahaan industri mulai mengimplementasikan pemantauan jaringan yang jauh lebih ketat pada tingkat perangkat keras PLC itu sendiri. Mereka tidak bisa lagi hanya mengandalkan perangkat lunak antivirus di komputer Windows. Mereka harus memastikan integritas logika kode yang berjalan langsung di dalam mikrokontroler industri. Pendekatan keamanan siber modern kini mengintegrasikan analisis perilaku anomali, di mana sistem AI memantau pola komunikasi fisik antar mesin untuk mendeteksi penyimpangan. Cerita tentang Stuxnet adalah peringatan yang nyata tentang kerapuhan peradaban modern yang sangat bergantung pada otomatisasi dan teknologi digital. Mesin-mesin yang memurnikan air minum kita, mengatur lalu lintas udara, dan mendistribusikan listrik ke rumah-rumah, semuanya dikendalikan oleh kode komputer yang mirip dengan yang menjadi target Stuxnet. Mari kita tinjau kembali seberapa jenius arsitektur serangan ini. Bayangkan, Anda ingin merusak mobil seseorang tanpa ketahuan. Anda tidak memecahkan kacanya atau meledakkan mesinnya di tempat parkir. Tindakan itu terlalu mencolok dan akan segera memicu alarm serta penyelidikan besar-besaran. Pembuat Stuxnet sangat memahami analogi ini. Sebaliknya, Anda menyusup ke bengkel mereka, merekayasa ulang unit kontrol elektronik mobil, dan memodifikasi kodenya. Anda mengatur agar saat mobil melaju di jalan tol pada kecepatan 100 km per jam, rem tiba-tiba mengunci sendiri selama 1 detik, lalu kembali normal. Pengemudi akan kebingungan, mengira ada masalah mekanis acak. Mereka akan membawa mobil ke bengkel, memeriksanya dengan komputer diagnostik, tetapi komputer diagnostik telah Anda bajak juga, sehingga selalu menampilkan pesan semua sistem normal. Pengemudi kembali ke jalan, rem mengunci lagi, komponen aus dengan cepat, dan akhirnya mobil hancur karena kecelakaan yang tampak seperti kegagalan komponen alami. Itulah analogi sempurna dari apa yang dilakukan Stuxnet terhadap mesin sentrifugal nuklir Iran. Ia memanipulasi fisika fundamental dari putaran rotor dan resonansi mekanis, mengubah hukum termodinamika menjadi senjata yang melawan penciptanya sendiri. Ini adalah perpaduan menakutkan antara ilmu komputer tingkat lanjut dan rekayasa mekanik presisi tinggi. Keberhasilan operasional Stuxnet memperlambat program nuklir Iran setidaknya selama beberapa tahun, memberikan waktu berharga bagi diplomasi internasional untuk bekerja. Tanpa melepaskan satu bom pun, tanpa mempertaruhkan nyawa pilot pesawat tempur, tujuan strategis militer berhasil dicapai hanya dengan menggunakan deretan angka biner 0 dan 1, biaya pengembangan Stuxnet diperkirakan mencapai puluhan juta dolar, melibatkan tim pengembang perangkat lunak elit, insinyur perangkat keras, pakar fisika nuklir, dan agen intelijen lapangan. Namun, jika dibandingkan dengan biaya perang konvensional berskala penuh yang bisa mencapai triliunan dolar, senjata siber ini adalah investasi militer yang sangat efisien. Sejak saat itu,
Setiap negara maju mulai memompa miliaran dolar ke dalam unit komando siber militer mereka. Peperangan di abad ke-21 tidak lagi hanya terjadi di darat, laut, udara, dan luar angkasa. Domain kelima telah terbuka, domain ruang siber. Dan di domain ini garis depan pertempuran ada di setiap server, router, dan mikrokontroler di seluruh dunia. Anatomi kode Stuxnet yang telah kita bedah hari ini mulai dari modul dropper yang mengeksploitasi kerentanan zero day, modul seeker yang menargetkan spesifikasi perangkat keras PLC Siemens, hingga modul pilot yang memanipulasi frekuensi motor sentrifugal adalah cetak biru masterclass dalam bidang rekayasa perangkat lunak destruktif. Ini menuntut kita untuk memikirkan kembali konsep keamanan. Bagaimana kita bisa mempercayai infrastruktur di sekitar kita jika logika internalnya dapat dibajak tanpa peringatan? Bagaimana kita mengamankan perangkat Internet of Things yang semakin menjamur di rumah dan kota kita, yang seringkali memiliki perlindungan keamanan yang jauh lebih lemah daripada fasilitas nuklir? Masa depan keamanan siber akan bergantung pada ketahanan arsitektur perangkat keras itu sendiri, bukan hanya perangkat lunak pelindung. Prosesor dan mikrokontroler generasi baru harus dirancang dengan verifikasi integritas bawaan, memastikan bahwa perintah yang mereka jalankan benar-benar sah dan tidak dimanipulasi oleh rootkit tingkat rendah. Selain itu, isolasi fisik atau air gap harus diterapkan dengan protokol operasional manusia yang lebih ketat. Flash disk atau perangkat penyimpanan eksternal apapun harus melewati prosedur karantina dan dekontaminasi data yang ekstensif sebelum diizinkan masuk ke lingkungan jaringan kritis. Faktor manusia seringkali menjadi mata rantai terlemah dalam keamanan. Stuxnet membuktikan bahwa batas antara dunia digital dan fisik telah sepenuhnya terhapus. Kode bukan lagi sekadar informasi di layar, kode adalah kekuatan mekanis. Kode dapat memutar motor listrik, membuka katup pipa bertekanan tinggi, dan mengatur suhu reaktor. Barang siapa yang menguasai kode tersebut, ia menguasai realitas fisik di sekitarnya. Dalam ekosistem peperangan modern, rudal jelajah digital seperti Stuxnet memiliki keuntungan asimetris yang luar biasa. Mereka dapat dikerahkan dalam hitungan detik, melintasi batas negara dengan kecepatan cahaya melalui serat optik, dan menyerang target dengan presisi bedah, tanpa meninggalkan sidik jari fisik atau puing-puing rudal yang dapat dilacak. Atribusi atau pembuktian siapa pelakunya menjadi sangat sulit. Meskipun komunitas intelijen global secara luas meyakini bahwa Stuxnet adalah hasil kolaborasi operasi rahasia antara Amerika Serikat dan Israel yang dikenal sebagai Operation Olympic Games, tidak ada pemerintah yang pernah secara resmi mengkonfirmasi atau mengakui keterlibatan mereka. Penyangkalan yang masuk akal atau plausible deniability ini adalah fitur utama dari peperangan siber. Berbeda dengan serangan udara yang melibatkan pesawat tempur dengan logo negara di sayapnya, serangan siber memungkinkan aktor negara untuk melumpuhkan musuh dari balik bayang-bayang anonimitas internet, menghindari kecaman internasional langsung. Sebagai penutup analisis teknis kita, penting untuk merenungkan betapa rapuhnya ilusi keamanan kita. Kita hidup dalam peradaban yang dibangun di atas tumpukan abstraksi perangkat lunak, dari mikrokontroler sederhana yang mengatur lampu lalu lintas, hingga algoritma kompleks yang menyeimbangkan jaringan energi benua, semuanya terhubung dan saling bergantung. Stuxnet adalah demonstrasi pertama bahwa abstraksi perangkat lunak tersebut dapat dipersenjatai. Ia menembus lapisan pelindung ilusi tersebut dan menunjukkan kepada kita kenyataan keras di baliknya bahwa bit dan byte memiliki kekuatan destruktif kinetik yang nyata. Pelajaran dari Natanz bukanlah tentang siapa yang menyerang siapa, melainkan tentang kerentanan sistem. Para insinyur perangkat lunak masa kini memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar daripada sekadar menulis kode yang berfungsi. Mereka harus menulis kode yang tahan banting, aman secara inheren, dan mampu bertahan dari serangan musuh yang memiliki sumber daya tak terbatas. Kode yang baik kini adalah masalah pertahanan nasional dan keselamatan publik. Kita telah melihat bagaimana Stuxnet membedah targetnya dengan presisi ahli bedah, mengidentifikasi lingkungan operasinya, menyuntikkan muatan mematikannya, memanipulasi fisika termodinamika mesin sentrifugal, dan akhirnya menyembunyikan jejaknya di balik data telemetri palsu. Ini adalah mahakarya gelap dari rekayasa sistem yang kompleks. Penemuan Stuxnet tidak mengakhiri era peperangan siber, ia justru meresmikannya. Perlombaan senjata digital kini berlangsung dalam keheningan server dan kabel bawah laut,
jauh dari pandangan publik. Setiap hari, jutaan baris kode baru ditulis, diuji, dan mungkin dipersiapkan untuk target berikutnya yang belum kita ketahui. Memahami anatomi ancaman seperti ini adalah langkah pertama menuju pembangunan infrastruktur yang lebih tangguh. Edukasi di bidang ilmu komputer dan keamanan siber bukan lagi sekadar pilihan karir, melainkan kebutuhan mendesak bagi pertahanan peradaban teknologi kita. Semakin banyak kita tahu, semakin siap kita menghadapi ancaman tak terlihat ini. Senjata termahal di dunia tidak lagi terbuat dari baja, uranium, atau bahan peledak berdaya tinggi. Senjata termahal di dunia terbuat dari barisan logika murni, instruksi kondisional, dan manipulasi memori. Stuxnet telah membuktikan bahwa pikiran dan logika komputasi manusia dapat menjadi kekuatan perusak yang paling presisi di alam semesta. Dari fasilitas bawah tanah Natanz yang dilindungi sangkar Faraday, hingga laboratorium analisis balik virus di Eropa, perjalanan kode Stuxnet adalah epik teknologi modern. Ia melampaui batas ilmu komputer, menyentuh ranah fisika nuklir, rekayasa mekanik, dan geopolitik global. Sebuah simfoni kehancuran yang diorkestrasi dalam keheningan biner. Bagi Anda yang mempelajari ilmu komputer, perhatikanlah arsitektur ini. Bukan untuk ditiru tujuan destruktifnya, melainkan untuk memahami tingkat keahlian dan disiplin rekayasa yang terlibat. Menulis kode yang bersih, efisien, dan memiliki penanganan kesalahan yang sempurna adalah bentuk seni tersendiri yang membutuhkan dedikasi luar biasa. Keamanan siber adalah perlombaan abadi antara pedang dan perisai. Setiap kali perisai baru diciptakan, pedang baru yang lebih tajam sedang ditempa di dalam bayang-bayang. Stuxnet adalah salah satu pedang paling tajam yang pernah ditempa, dan meskipun ia kini telah tumpul karena kill switch-nya, bila-bila baru dari generasinya terus bermunculan. Saya Raka Pratama dari Kenapa Itu Ya. Kami telah berusaha memvisualisasikan dan menyederhanakan arsitektur perangkat lunak yang sangat kompleks ini agar mudah dipahami tanpa menghilangkan esensi ilmiahnya. Jika Anda menemukan penjelasan teknis ini bermanfaat dan membuka wawasan baru, kami sangat menghargai dukungan Anda. Bagi para programmer, analis keamanan, atau mahasiswa IT yang menonton video dokumenter ini, saya punya pertanyaan untuk Anda. Melihat tingkat kerumitan injeksi PLC dan penggunaan bahasa assembly tingkat rendah, seberapa rapi dan mematikan kode ini menurut Anda secara profesional? Bagikan analisis atau pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk menekan tombol like jika Anda menyukai visualisasi arsitektur malware yang kami sajikan. Bagikan video ini ke grup Telegram, Discord, atau komunitas IT dan hacking Anda agar lebih banyak orang memahami sejarah teknologi modern ini. Pengetahuan adalah garis pertahanan pertama kita melawan ancaman siber masa depan. Pastikan Anda juga menonton bagian pertama dari seri ini tentang fisika mesin nuklir Iran agar gambaran ceritanya menjadi lebih utuh dan komprehensif. Subscribe ke channel Kenapa Itu Ya untuk terus membedah teknologi, sains komputer, dan kode rahasia di balik peristiwa-peristiwa penting yang membentuk sejarah dunia modern kita. Terima kasih telah menemani perjalanan investigasi digital yang panjang ini. Teruslah bertanya, teruslah mencari tahu, dan jangan pernah meremehkan kekuatan dari sebaris kode komputer. Sampai jumpa di episode dokumenter sains dan teknologi berikutnya. Tetap aman, tetap penasaran, dan selamat mengeksplorasi dunia di balik layar monitor Anda.